Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Musibrijah Fakihi dengan NIM 2019-53031 selaku moderator pada eh, selaku moderator pada tugas pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan tema web product atau WP. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Musibrijah Fakihi, dengan NIM 2019-53031. Yang kedua dengan Niken Anggita Putri, dengan NIM 2019-53033. Yang ketiga dengan Andre Yahya, dengan NIM 2019-53082. Yang keempat dengan Muhammad Faisal, dengan NIM 2019-53116. Dan yang kelima dengan Ika Dewi Plastika, dengan NIM 2019-53123. Pada malam hari ini kami akan menerangkan tema web product untuk memenuhi tugas sistem pendukung keputusan. Mohon maaf. Untuk yang pertama akan dimulai dari saudari saudari Niken Anggita Putri yang akan menjelaskan poin kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggita Putri dengan NIM 2019-53033. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada PowerPoint berikut, yaitu metode weight product. Apa sih metode weight product itu? Metode weight product merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang termasuk ke dalam kategori fuzzy multiple attribute decision making atau bisa disingkat FMADM. Metode yang termasuk ke dalam FMADM ada 5, yaitu 1. Simple Additive Weighting atau disingkat SAW. Yang kedua, Weight Product WP. Dan yang ketiga, Electric. Yang keempat, Topsys. Yang kelima, Analytic Hierarchy Process atau disingkat AHP. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang kedua, yaitu Weight Product atau WP. Metode Weight Product atau WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan ranting atribut di mana ranting setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Cara perhitungan weight product. Secara umum, terdapat 3 langkah untuk melakukan perhitungan weight product, yaitu 1. Penentuan nilai bobot W, yang kedua, penentuan nilai bobot S, dan yang terakhir, penentuan nilai bobot P. Penentuan nilai bobot W. W merupakan bobot dari setiap kriteria yang akan dijadikan perhitungan. Rumus untuk mencari nilai W yaitu WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Setelah perhitungan ini, nilai W akan berada di antara 0 sampai 1, di mana total dari semua W adalah 1. Kemudian, W dikalikan dengan 1 untuk atribut bernilai keuntungan, dan W dikalikan dengan negatif 1 untuk atribut bernilai biaya. Selanjutnya, penentuan nilai bobot S. S merupakan hasil normalisasi nilai dari setiap alternatif. Rumus untuk mencari nilai S dapat kita lihat pada gambar berikut. Keterangannya yaitu SI adalah hasil normalisasi keputusan pada alternatif ke I. XIJ adalah ranting alternatif per atribut. I adalah alternatif
dan J adalah atribut. Penentuan nilai V. V merupakan hasil referensi setiap alternatif. Rumus untuk mencari V dapat kita lihat pada gambar berikut. Setelah nilai V didapat, urutkan berdasarkan nilai V terbesar. Nilai V terbesar merupakan alternatif terbaik. Untuk studi kasusnya dapat dijelaskan oleh Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 2019-53116. Dalam poin alternatif ada beberapa 3 opsi, yaitu dengan kode A1 adalah mayong, A2 welahan, A3 kalinyamat. Selanjutnya pada poin kriteria, dengan kode C1 dengan kriteria jarak dengan pasar terdekat kilometer dengan bobot sangat rendah dan bobot W adalah 5. Dalam C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi atau orang per kilometer persegi dengan bobot rendah dengan bobot W3. Selanjutnya C3, jarak dari pabrik dengan bobot cukup dengan bobot W4, dan selanjutnya C4, jarak dengan kuda yang sudah ada dengan bobot tinggi dengan bobot W4. Dalam C5, harga tanah untuk lokasi 1 juta per meter persegi dengan bobot sangat tinggi dengan poin W2. Dalam bobot setiap kriteria, di sini ada beberapa kriteria dari A1, C1-nya itu 0,75, C2 ada 2000, C3 18, C4 50, C5 500, A2-nya berupa 0,5, 1500, 20, 40, 450. Dan yang terakhir A3, 0,9, 2050, 35, 35, 800. Selanjutnya pada tahap 1, ini untuk menghasilkan matriks. C1 0,75, C2 2000, C3 18, C4 50, C5 500. Yang kedua 0,5, 1500, 20, 40, dan 450. Dalam tahap yang kedua, melakukan normalisasi bobot. W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Maka perbaikan bobot yang dilakukan pada W1 sama dengan 5 per 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 5 per 18 sama dengan 0,28. Yang kedua W2. 3 bagi 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 3 per 18, yaitu 0,17. Pada W3, 4 per 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan 4 per 18, yang dihasilkan 0,22. Pada W4, ada 4 per 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan 4 per 18 dengan hasil 0,22. Yang terakhir adalah W5. 2 per 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan 2 per 18 sama dengan 0,11. Jika nilai W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 ditambah W5 dijumlahkan, maka hasilnya akan 1.
Pada tahap ketiga, menentukan nilai vektor S. Menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria biaya. Selanjutnya S1 sama dengan 0,75 dikurangi 0,28 dikalikan 2000 dikurangi 0,17 dikalikan 18 dikurangi 0,22 dikalikan 500 dikurangi 22 dikalikan 500 dikurangi 0,11 hasilnya 0,1920. S2 0,5 dikurangi 0,28 dikalikan 1500 dikurangi 0,17 dikalikan 20 dikurangi 0,22 dikalikan 400 dikurangi 22 dikalikan 450 dikurangi 0,11 sama dengan 0,2120. Yang terakhir S3 0,9 dikurangi 0,28 dikalikan 2050 dikurangi 0,17 dikalikan 35 dikurangi 0,22 dikalikan 350 dikurangi 22 dikalikan 800 dikurangi 0,11 sama dengan 0,1375. Pada tahap yang keempat menentukan nilai vektor V. V1 sama dengan S1 per S1 ditambah S2 ditambah S3. 0,1920 dibagi 0,1920 ditambah 0,2120 ditambah 0,1375 hasilnya maka 0,3546. Pada V2 sama dengan S2 dibagi S1 ditambah S2 ditambah S3. 0,2120 dibagi 0,1920 ditambah 0,2120 ditambah 0,1375. Hasilnya maka 0,3916. Pada V3 sama dengan S3 dibagi S1 ditambah S2 ditambah S3. 0,1375 dibagi 0,1920 ditambah 0,2120 ditambah 0,1375 maka hasilnya 0,2539. Pada tahap terakhir meranking nilai vektor V. Dengan melihat poin nomor 5 didapatkan kesimpulan bahwa nilai V2 lebih besar dibandingkan nilai V1 dan V3. Ranking 1 V2 sama dengan 0,3916, ranking 2 V1 0,3546, ranking yang ketiga V3 sama dengan 0,2539. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dari teman saya. Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih Mas Faisal. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, silakan penanya pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, mengapa menggunakan metode WP atau with product? Oke, terima kasih Mas Andre Yahya. Perkenalkan, saya Ika Dewi Prastika dengan NIM 2019-53123 akan menjawab pertanyaan dari Mas Andre. Alasan menggunakan weight product atau WP ini karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih cepat dan dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, dilanjutkan dengan proses perangkingan setiap alternatif lokasi yang menghasilkan alternatif lokasi yang terbaik.
Maka dari itu, metode web product adalah metode yang cocok untuk menentukan alternatif terbaik. Ada beberapa variabel yang akan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Variabelnya yaitu jarak dengan pasar, kepadatan penduduk, jarak dengan gudang yang sudah ada, jarak dengan pabrik, harga tanah untuk lokasi. Hubungan harga tanah untuk lokasi adalah jika harga tanah rendah, maka pengeluaran untuk membeli tanah lebih sedikit. Namun, jika harga tanah tinggi, maka pengeluaran untuk membeli tanah pun besar, sehingga bisa mengurangi uang untuk modal usaha. Itu Mas Andrea ya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke. Oke, saya rasa tidak ada. Terima kasih. Untuk meeting Zoom pada malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat pada kegiatan penjabaran web product pada malam hari ini untuk memenuhi tugas sistem pendukung keputusan kelas sore sistem informasi Universitas Muria Kudus. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, salah pengucap. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.